Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Islam dan Syariah Islam. Yang pertama, makna Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Sedangkan secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda berikut. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang beragama Islam akan mampu mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, dasar-dasar ajaran Islam yang pertama ada akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua ada syariah. Kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang harusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seseorang muslim dan menjalani segala aktivitas kehidupannya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan, dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Selanjutnya hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sedangkan secara istilah disebut hukum syara adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Selanjutnya klasifikasi hukum Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Sedangkan sasaran hukum Islam itu ada 3, yaitu penyucian jiwa, agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dalam lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia.
Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasid syariah atau tujuan syariah. Terakhir, tujuan syariah. Tujuan syariah di sini ada 8. Yang pertama, menjaga atau melindungi agama, kedua melindungi jiwa, ketiga melindungi keturunan, keempat melindungi akal, kelima melindungi harta, keenam melindungi kehormatan, ketujuh melindungi rasa aman seseorang, dan kedelapan melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.